Tahun 1995, malam itu, hujan deras mengguyur sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan Barat. Suara petir sesekali memecah keheningan, membuat orang-orang yang masih terjaga menutup rapat pintu rumah. Di rumah sederhana milik keluarga Ayu, suasana panik tidak terbendung. Ayu, perempuan berusia 26 tahun, tengah berjuang melahirkan anak keduanya. Tubuhnya berkeringat deras, wajahnya pucat pasi. Suaminya, Rahman, mondar-mandir di ruang depan dengan wajah panik. "Kenapa bidan desa belum juga datang?" seru Rahman gusar, menatap ke arah ibu mertua yang juga kebingungan. Bidan desa yang biasanya menolong persalinan ternyata sedang pergi ke kota. Akhirnya mereka tidak punya pilihan selain memanggil Mak Tijah, seorang dukun beranak yang tinggal di ujung desa. Reputasi Mak Tijah tidak baik. Banyak yang bilang persalinannya kasar, bahkan ada desas-desus kalau ada yang meninggal di tangannya. Tapi malam itu, keluarga Ayu tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Tak lama kemudian Mak Tijah datang. Perempuan tua itu membawa tas kain berisi ramuan dan kain putih. Sorot matanya tajam, wajahnya keriput namun penuh percaya diri. "Cepat, siapkan air panas. Jangan banyak tanya. Nyawa ini bisa diselamatkan kalau kalian nurut sama aku." Suaranya serak, terdengar dingin. Ritual persalinan pun dimulai. Ayu menjerit kesakitan, mencengkram tikar di bawah tubuhnya. Darah mengalir deras, membuat suasana semakin mencekam. Cahaya lampu minyak berkelip-kelip, seolah ikut menahan ketegangan. Suara tangisan bayi akhirnya terdengar. Seorang bayi perempuan lahir menangis kencang di tangan Mak Tijah. Keluarga sempat bersorak lega, namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Wajah Ayu tiba-tiba semakin pucat. Nafasnya terengah-engah, matanya melotot kosong. Darah terus mengalir tanpa henti. "Aku tidak bisa hentikan pendarahannya. Dia lemah," kata Mak Tijah datar, tanpa ekspresi menyesal. Rahman berteriak, "Tolong dia, lakukan sesuatu, jangan biarkan dia mati." Tapi semua sudah terlambat. Nafas Ayu terhenti beberapa menit kemudian. Wajahnya yang cantik kini membiru. Tubuhnya terkulai di atas tikar berlumuran darah. Tangisan bayi di sudut ruangan terdengar semakin menyayat hati. Ibu Ayu meraung, menutup wajahnya dengan kain. "Ya Allah, kenapa nasib anakku seperti ini?" Rahman jatuh terduduk, tak sanggup menahan air mata. Di satu sisi ada kebahagiaan karena bayi lahir selamat. Di sisi lain, istrinya yang ia cintai harus pergi dengan cara mengenaskan. Malam itu, seluruh desa gempar. Kabar kematian Ayu menyebar cepat. Warga berbisik-bisik. Sebagian menyalahkan Rahman yang nekat memakai jasa Mak Tijah. Sebagian lain percaya ini adalah kutukan, karena dari keluarga perempuan itu memang sudah ada yang meninggal tragis saat melahirkan. Jenazah Ayu dimandikan dan dibalut kain kafan. Sesuai adat setempat, dilakukan ritual khusus untuk mencegah arwahnya gentayangan. Para tetua desa membaca doa dan mantra, menaburkan ramuan dedaunan di atas jasadnya. Tapi bahkan saat jenazah dibawa ke liang lahat, beberapa orang bersumpah mendengar suara lirih tangisan perempuan di antara suara hujan. Rahman menolak percaya, menganggap itu hanya halusinasi duka. Malam pertama setelah pemakaman, rumah keluarga Ayu terasa sangat dingin. Angin malam menusuk sampai ke tulang. Bayi yang baru lahir tidur gelisah, sering menangis tanpa sebab. Ibu Ayu terbangun berkali-kali, merasa ada bayangan samar berdiri di depan jendela. Rahman tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang depan, menatap pintu yang bergoyang pelan diterpa angin. Rasa bersalah menghantui pikirannya. Sesekali ia mendengar suara bisikan samar, seolah menyebut namanya dengan nada penuh dendam. Dan di tengah malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa Ayu belum benar-benar pergi. Pagi hari setelah kematian Ayu, suasana desa masih diselimuti hujan tipis.
Tanah becek dan jalanan berlumpur, namun warga tetap berdatangan ke rumah keluarga untuk melayat. Wajah-wajah sedih bercampur dengan bisik-bisik yang terdengar di sudut-sudut ruangan. Rahman duduk di dekat jenazah. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Bayi perempuan yang baru lahir ditidurkan di samping neneknya. Tangis bayi itu terus terdengar, seolah memahami kehilangan ibunya. "Cepat selesaikan pemakamannya sebelum sore," kata seorang tetua desa, Pak Salim. "Kalau tidak, arwahnya bisa gelisah." Jenazah Ayu dibawa ke tanah pemakaman desa yang terletak di pinggir hutan. Liang lahat sudah digali. Tanah basah mengeluarkan bau lumpur yang menyengat. Warga yang hadir berdiri mengelilingi liang. Sebagian membaca doa, sebagian lagi hanya diam dengan wajah pucat. Sebelum jenazah diturunkan, seorang dukun tua desa bernama Pak Dirga memimpin ritual. Ia membawa dupa, dedaunan, serta kendi berisi air yang sudah dibacakan mantra. Semua dilakukan agar arwah Ayu tidak kembali mengganggu. Pak Dirga mengibaskan daun-daun yang dibakar di atas jenazah. Asapnya mengepul dan bercampur dengan kabut pagi. Suaranya berat saat melantunkan mantra, terdengar lirih namun menusuk hati. "Arwah yang pergi, tenanglah. Jangan kembali ke rumah. Jangan menuntut. Jangan mencari." Beberapa warga menunduk, ada yang bergidik ngeri. Karena di desa itu, sudah lama beredar cerita tentang keluarga perempuan yang meninggal saat melahirkan. Konon, ibunya Ayu juga wafat dengan cara serupa. Begitu pula neneknya. Rahman menelan ludah, tidak berani menatap ke liang lahat. Saat jenazah perlahan diturunkan, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari arah hutan. Suara itu jelas, seakan-akan ada bayi lain di sana. Warga saling pandang, sebagian wajahnya berubah pucat. "Jangan hiraukan," kata Pak Dirga cepat. "Itu hanya suara gaib yang ingin mengganggu." Tanah mulai ditimbun. Suara tanah jatuh mengenai papan penutup liang terdengar berat, membuat dada Rahman semakin sesat. Di benaknya, wajah Ayu terus muncul. Senyum lembutnya saat sehat, kini berubah jadi tatapan kosong di balik kain kafan. Setelah prosesi selesai, Pak Dirga menancapkan sebuah ikatan janur kuning di atas makam Ayu. Ia menaburkan bunga bercampur ramuan khusus, lalu menutupnya dengan doa panjang. "Kalau ada yang mendengar suara aneh beberapa hari ke depan, jangan keluar rumah," ucapnya tegas. "Itu pertanda roh masih dekat." Malam harinya, rumah keluarga Ayu kembali ramai oleh sanak saudara yang bermalam. Lampu minyak dibiarkan menyala di beberapa sudut rumah. Bayi Ayu tetap rewel, menangis berkali-kali meski sudah diberi susu. Menjelang tengah malam, Rahman mencoba beristirahat di ruang depan. Suara hujan deras lagi-lagi menemani. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Rahman berbangun, menajamkan telinga. Ia menatap ke arah pintu, tapi tidak ada siapapun yang mengetuk. Ketukan itu berhenti. Lalu suara tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini bukan dari dalam rumah, tapi dari luar, tepat di depan pintu. Tangisannya nyaring, memecah suara hujan. Rahman gemetar, berdiri perlahan, lalu berbisik pada mertuanya. "Bu, dengar itu, ada suara bayi di luar." Ibu Ayu menatapnya dengan mata merah, lalu menggeleng. "Jangan buka pintu, itu bukan manusia." Rahman tercekat merasakan hawa dingin merayap dari lantai ke seluruh tubuhnya. Bayi di dalam rumah masih menangis bersahutan dengan suara gaib di luar. Dan pada saat itulah, lampu minyak tiba-tiba berkedip lalu padam. Rumah gelap gulita. Hanya tersisa suara hujan, tangisan bayi, dan degup jantung yang semakin cepat. Hari-hari setelah pemakaman Ayu tidak pernah benar-benar tenang. Meski ritual sudah dilakukan, suasana rumah keluarganya berubah mencekam. Malam-malam terasa lebih panjang, udara lebih dingin dari biasanya. Bayi Ayu semakin sering menangis. Kadang tangisnya berhenti tiba-tiba,
Lalu matanya menatap ke sudut ruangan kosong. Tatapan kosong bayi itu membuat semua orang merinding, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Suatu malam, Rahman sedang duduk di ruang depan sambil mengendong bayinya. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar rumah. Tiba-tiba, pintu kayu diketuk keras. Tok, tok, tok. Rahman melompat kaget, hampir menjatuhkan bayi dari gendongannya. Ia menatap pintu yang bergetar, wajahnya pucat. "Siapa? Siapa di luar?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Bayi di gendongannya langsung menangis histeris. Dengan langkah gemetar, Rahman mendekati pintu. Ia menempelkan telinga, berharap mendengar sesuatu. Namun hanya ada suara hujan rintik di luar. Saat ia hampir membuka pintu, suara ibu mertuanya terdengar lantang dari belakang. "Jangan dibuka, itu bukan orang." Rahman terdiam, nafasnya terengah. Pintu berhenti diketuk, tapi udara di sekitar terasa semakin dingin. Malam berikutnya, kejadian lebih aneh terjadi. Kakak perempuan Ayu bernama Ratna sedang menyiapkan air panas di dapur. Saat ia menunduk mengambil kayu bakar, telinganya mendengar suara tangisan lirih seorang perempuan. "Anakku, di mana anakku?" Ratna langsung menjatuhkan kayu bakar. Air panas di tungku berguncang. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di dapur. Hanya suara angin malam yang masuk dari celah dinding. Ratna berlari ke ruang depan, wajahnya pucat pasi. "Aku dengar suara Ayu," katanya bertabah. Warga desa juga mulai resah. Beberapa orang yang melewati jalan sepi dekat makam Ayu mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pinggir jalan sambil menangis. Ada pula yang mendengar suara bayi dari arah hutan pada tengah malam. Desa itu menjadi penuh ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dipaksa tidur lebih cepat, pintu-pintu ditutup rapat, dan lampu minyak selalu dinyalakan sampai pagi. Suatu malam, Pak Salim yang rumahnya berjarak 2 rumah dari keluarga Ayu terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Awalnya ia mengira hanya seekor kucing, tapi saat suara itu berubah menjadi derap langkah seseorang berlari bolak-balik di atas genting, darahnya langsung membeku. Ia mencoba berteriak memanggil istrinya, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti tepat di atas kepalanya. Sesaat kemudian, terdengar suara perempuan tertawa pelan, cekikikan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Keesokan paginya, genting rumah Pak Salim ditemukan pecah di beberapa bagian. Padahal semalam tidak ada hujan deras atau angin kencang. Kabar itu menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa arwah Ayu benar-benar kembali. Semua ritual yang dilakukan tidak cukup untuk menahannya. Rahman sendiri mulai kehilangan akal sehat. Ia sering merasa ada bayangan perempuan berdiri di ujung ruangan, rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya pucat. Saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Namun yang paling membuatnya takut adalah kejadian pada malam ketiga. Saat ia setengah tertidur, terdengar suara bayi menangis dari kamar Ayu yang sudah kosong. Padahal bayinya sedang tidur pulas di sampingnya. Rahman terbangun kaget. Ia menoleh ke arah kamar itu. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari dalam terlihat gelap gulita. Tapi suara tangisan bayi terdengar jelas dari dalam sana. Keras dan menyayat hati. Dengan langkah gemetar, Rahman mencoba mendekati kamar. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya ruangan kosong. Tangisan itu berhenti tiba-tiba. Dan tepat di saat itu, ia mencium aroma darah yang sangat kuat dari dalam kamar. Desa itu mulai dipenuhi cerita menakutkan. Malam hari, tidak ada lagi yang berani keluar rumah. Jalan setapak menuju kebun menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Namun tidak semua orang bisa menghindar.
ada juga yang harus pulang larut karena urusan mendesak. Malam itu, seorang pemuda bernama Budi baru kembali dari rumah pamannya di desa sebelah. Ia mengendarai motor bututnya melewati jalan sunyi yang membelah kebun karet. Angin malam menusuk, kabut tipis turun, membuat jarak pandang semakin pendek. Budi mencoba menambah kecepatan, ingin segera sampai rumah. Namun ketika sampai di tikungan dekat pemakaman, motornya seperti melambat sendiri. Suara mesinnya mendadak tersendat. Astaga, jangan mogok sekarang, gumbam Budi cemas. Ia menoleh ke kiri, melihat deretan makam yang samar tertutup kabut. Bulunya berdiri. Tiba-tiba, di tengah jalan, terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang terurai, gaun putihnya lusuh, ujungnya basah terkena lumpur. Budi menginjak rem mendadak. Ban motornya tergelincir, nyaris membuatnya jatuh. Jantungnya berdegup kencang. Bu, minggir bu!" teriaknya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak bergerak, diam saja di tengah jalan. Budi menyalakan klakson, suara motor meraung. Namun, perempuan itu justru perlahan menoleh. Wajah pucatnya terlihat samar di balik rambut basah, matanya kosong, bibirnya biru, dan di sudut bibirnya menetes darah. Budi menjerit. Ia membanting steng motor ke samping dan terjatuh ke lumpur. Motor terguling, lampunya menerangi wajah perempuan itu semakin jelas. Dan Budi menyadari itu adalah Ayu. Perempuan itu melangkah perlahan ke arahnya. Kakinya tidak menapak tanah, melainkan melayang sedikit di atas lumpur. Dari mulutnya keluar suara lirih, tangisan bercampur erangan. "Anakku, di mana anakku?" Budi panik. Ia berusaha berdiri, tapi kakinya terpeleset lumpur. Saat ia mendongak, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Rambut panjangnya terurai menutupi hampir seluruh wajah, hanya menyisakan mata merah menyala. Budi menutup mata, berdoa seadanya. Namun, tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat lampu motor padam. Jalan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, ia hanya bisa mendengar suara tangisan perempuan bercampur suara bayi menangis. Pagi harinya, warga menemukan Budi pingsan di pinggir jalan dengan tubuh penuh lumpur. Motornya tergeletak beberapa meter dari makam. Saat siuman, ia langsung berteriak histeris. "Aku lihat dia! Aku lihat Ayu! Dia berdiri di tengah jalan!" Warga gempar. Cerita Budi menyebar ke seluruh desa. Banyak yang percaya bahwa Ayu benar-benar kembali sebagai kuntilanak. Kejadian itu membuat warga semakin takut keluar malam. Bahkan yang berani ke surau untuk sholat Isya pun mulai menghindari jalan dekat pemakaman. Mereka memilih berkelompok, membawa obor dan membaca doa sepanjang jalan. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, beberapa orang yang melintas jalan sama mendengar suara bayi menangis dari semak belukar. Ada juga yang melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Seorang tetua desa akhirnya angkat bicara. "Ini pertanda roh Ayu belum tenang. Ritual kemarin tidak cukup. Dia masih mencari anaknya." Rahman mendengar kabar itu dengan wajah hancur. Hatinya semakin remuk ketika teringat malam-malam terakhir bersama Ayu. Rasa bersalah menghantuinya. Ia mulai percaya bahwa arwah istrinya benar-benar kembali, menuntut sesuatu yang belum terpenuhi. Malam itu, Rahman duduk sendirian di ruang depan. Angin malam berhembus lewat celah jendela. Lampu minyak berkedip, hampir padam. Di luar, terdengar suara langkah pelan mendekat. Tok, tok, tok. Suara ketukan kembali terdengar. Di pintu. Kali ini lebih pelan, tapi terasa memanggil. Rahman menggenggam erat tangannya, menahan gemetar. Ia tahu, jika pintu itu terbuka, ia akan melihat wajah yang tak ingin lagi ia temui. Sejak kejadian Budi di jalan sunyi, suasana desa semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani keluar malam,
bahkan sekedar menuju sumur di belakang rumah. Semua orang yakin arwah Ayu gentayangan mencari sesuatu yang hilang darinya. Di rumah keluarga, gangguan semakin sering terjadi. Bayi Ayu yang dibawa ke kota oleh pihak keluarga Rahman memang sudah jauh. Tapi anehnya, tangisannya masih terdengar di rumah itu. Malam itu, Rahman terbangun karena suara tangisan bayi yang nyaring. Awalnya ia mengira bayinya dibawa kembali ke rumah oleh mertuanya. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Kosong, tidak ada siapapun. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, bukan dari dalam rumah, tapi dari kamar Ayu yang sudah lama kosong sejak pemakamannya. Dengan jantung berdegup kencang, Rahman bangkit. Langkahnya berat, namun ia tetap berjalan ke arah kamar. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Cahaya lampu minyak dari ruang depan masuk samar. Tangisan bayi terdengar semakin keras. Suara itu menusuk, membuat Rahman merinding. Ia mendorong pintu pelan. Kamar itu kosong, hanya ada tikar lusuh dan lemari tua. Tapi suara tangisan tetap bergema di dalam sana, seolah bayi itu menangis di setiap sudut kamar. Rahman menutup wajahnya dengan tangan. "Ayu, apa yang kau mau dariku?" bisiknya lirih. Mendadak, udara di kamar menjadi sangat dingin. Dari pojok ruangan, terdengar suara perempuan lirih. Suaranya lemah, barau, namun penuh rasa sakit. "Anakku, kembalikan anakku." Rahman terhuyung ke belakang. Ia melihat bayangan samar di pojok kamar. Tubuh perempuan berambut panjang dengan baju putih berlumuran darah. Wajahnya tidak jelas, tapi Rahman tahu itu Ayu. Rahman menutup pintu dengan terburu-buru dan jatuh tersungkur di lantai ruang depan. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ratna yang mendengar suara ribut segera keluar dari kamar. "Bang, kenapa?" Rahman hanya bisa menunjuk pintu kamar Ayu. Ratna menelan ludah, wajahnya pucat. Ia mendekati pintu itu. Pelan, tapi sebelum menyentuh gagang pintu, suara tangisan bayi kembali terdengar dari dalam. Kali ini lebih keras, nyaring dan tidak wajar. Ratna mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Itu tangisan bayi, padahal bayinya di kota. Malam itu mereka tidak tidur. Suara tangisan terus terdengar sampai menjelang subuh. Kadang berhenti, lalu muncul lagi. Kadang suara bayi bercampur dengan suara perempuan menangis, membuat semua yang mendengarnya merinding. Keesokan paginya, kabar itu menyebar ke warga desa. Banyak yang semakin yakin kalau arwah Ayu kembali untuk mencari anaknya. Sebagian warga bahkan mendesak Rahman membawa bayinya kembali ke desa agar arwah Ayu bisa melihatnya. Namun Rahman menolak. "Aku tidak mau anakku dekat dengan arwah. Dia harus selamat," katanya tegas. Beberapa warga mengangguk, tapi ada juga yang menganggap penolakan Rahman hanya akan memperburuk keadaan. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Tangisan bayi terdengar bukan hanya di rumah Rahman, tapi juga di rumah tetangga. Seorang ibu bercerita, ia mendengar suara bayi menangis tepat di samping tempat tidurnya. Saat ia menoleh, tempat itu kosong. Ada juga seorang anak kecil yang mengaku melihat seorang perempuan menggendong bayi di pinggir sumur. Perempuan itu berdiri dengan rambut menutupi wajah, lalu menghilang dalam sekejap. Warga desa panik. Mereka percaya Ayu tidak lagi sekedar menampakkan diri, tapi mulai berkeliling mencari anaknya. Rahman semakin tertekan. Ia sering duduk di ruang tengah hingga larut malam, hanya ditemani lampu minyak. Sesekali ia mendengar langkah kaki samar di sekitar rumah. Sesekali suara tangisan bayi bergema dari luar jendela. Suatu malam, ia tak tahan lagi. Dengan berani ia berteriak, "Ayu, apa yang kau inginkan dariku? Kalau kau mau anakmu, katakan jelas." Namun yang terdengar sebagai jawaban hanyalah suara tangisan bayi yang semakin keras, semakin dekat hingga terdengar tepat di telinganya.
Malam itu, desa diselimuti kabut tebal. Lampu minyak di rumah-rumah berkelip lemah, seolah tidak mampu menembus kegelapan. Warga memilih berdiam di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun, di rumah keluarga Ayu, malam itu terjadi sesuatu yang membuat semua orang kehilangan kata-kata. Rahman terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik di luar. Bukan tangisan bayi kali ini, melainkan suara perempuan tertawa lirih, lalu berubah menjadi tangisan memilukan. Ia bangun, menyalakan lampu minyak, lalu melangkah pelan ke ruang depan. Ratna, kakak Ayu, juga sudah terbangun. Wajahnya pucat, matanya menatap jendela dengan ketakutan. "Bang, kau dengar? Ada suara perempuan di luar." Rahman mengangguk. Suara itu semakin jelas, seperti berasal dari halaman rumah. Dengan hati-hati, ia membuka tirai jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok Ayu berdiri di halaman, rambut panjangnya menutupi wajah, gaun putihnya lusuh berlumuran darah. Di belakangnya berdiri dua sosok lain. Seorang perempuan paruh baya dengan wajah yang mirip Ayu, dan seorang nenek tua yang tubuhnya bungkuk namun menatap tajam. Rahman hampir menjatuhkan lampu minyak dari tangannya. "Ya Allah, itu ibunya Ayu dan neneknya." Suaranya tercekat. Ratna menutup mulutnya. Air matanya jatuh. "Itu ibu, itu nenek." Ketiga sosok itu berdiri diam di halaman. Mata mereka kosong, tubuh mereka pucat namun suara tangisan bergema di sekeliling rumah. Ayu melangkah maju, tangannya terulur seolah meminta sesuatu. Dari mulutnya keluar bisikan parau. "Anakku, kembalikan anakku." Rahman mundur ketakutan. Ia merasakan hawa dingin masuk melalui celah pintu. Bayangan hitam bergerak di dinding meski tidak ada sumber cahaya lain. Tiba-tiba lampu minyak padam dengan sendirinya. Rumah menjadi gelap gulita. Suara tangisan bertambah banyak, bercampur antara suara Ayu, Sari, dan neneknya Lasmi. 3 generasi perempuan itu menangus bersamaan. Suaranya menyayat telinga. Ratna berteriak histeris. Ia berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Rahman hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Ia mendengar suara langkah kaki di teras rumah, seperti ada yang berjalan mengitari bangunan. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk pelan, lalu lebih keras hingga bergetar. "Anakku, kembalikan." Suara itu bergema dari balik pintu. Rahman hampir membuka pintu, tapi ingatannya tentang pesan Pak Dirga membuatnya menahan diri. Jangan buka pintu malam-malam jika mendengar suara aneh. Ia menggenggam kepalanya, mencoba menahan rasa takut. Tapi tiba-tiba terdengar suara lain dari arah belakang rumah. Suara tangisan bayi lebih keras dari sebelumnya. Rahman menoleh. Dari celah papan dinding terlihat bayangan seseorang berjalan melewati halaman belakang. Rambut panjang terurai, gaun putih menjuntai menyapu tanah, dan anehnya ada 2 sosok lain mengikuti dari belakang, bergerak bersama seperti arwah yang tidak bisa dipisahkan. "Kenapa mereka bertiga?" Rahman berbisik, matanya tak berkepik. Malam itu tidak hanya keluarga Ayu yang melihat. Beberapa warga juga bersumpah melihat 3 sosok perempuan berkeliling desa, kadang di jalan dekat makam, kadang di tepi sungai, kadang hanya melintas cepat di halaman rumah. Keesokan paginya, suasana desa gempar. Seorang nenek bercerita, ia melihat sosok Ayu berdiri di dekat sumurnya sambil menggendong bayi yang tidak ada wujudnya. Seorang anak kecil mengatakan ia melihat 3 perempuan berambut panjang melintas di ladang lalu lenyap begitu saja. Warga semakin yakin roh Ayu tidak sendiri. Ia membawa serta arwah ibunya, Sari, dan neneknya Lasmi. Mereka bertiga sama-sama meninggal saat melahirkan dengan cara yang mirip. "Ini kutukan keluarga mereka," bisik salah seorang warga.
Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan bayi yang hilang. Rahman tidak tahu harus berbuat apa. Setiap malam, suara tangisan itu semakin dekat, semakin keras. 3 generasi perempuan gentayangan mencari sesuatu yang hanya bisa ditemukan di dunia orang hidup. Dan Rahman tahu, cepat atau lambat, mereka akan datang meneketuk pintunya lagi. Sejak penampakan 3 generasi perempuan itu, desa berubah total. Tidak ada lagi yang berani keluar malam, bahkan sekadar menuju surau. Setiap rumah menyalakan lampu minyak sepanjang malam. Namun tetap saja, suara tangisan dan ketukan pintu misterius masih terdengar di berbagai penjuru. Warga mulai mencari jawaban. Nama Mak Tijah, dukun beranak yang membantu persalinan Ayu, semakin sering dibicarakan. Orang-orang menghubung-hubungkan reputasinya yang buruk dengan gangguan arwah yang kini menghantui desa. Kalau dipikir-pikir, bukan cuma Ayu yang meninggal di tangannya, kata Pak Salim di balai desa. Dulu ada juga kasus yang sama, ibunya Ayu, Sari, bahkan neneknya, Lasmi. Semuanya meninggal saat melahirkan, dan semuanya pernah ditolong Mak Tijah. Bisik-bisik itu makin kencang. Sebagian warga yakin kematian 3 generasi itu bukan kebetulan, melainkan ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Rahman yang mendengar kabar itu langsung merasa dadanya sesat. Ia teringat malam persalinan Ayu. Wajah Mak Tijah yang dingin, tangannya yang kasar, dan sikapnya yang seolah tidak peduli saat Ayu meregang nyawa. Malam itu, Rahman memberanikan diri menemui Mak Tijah di gubuknya yang terletak di ujung desa. Udara dingin menusuk ketika ia melangkah di jalan setapak. Gubuk itu berdiri tua dan rapuh, diterangi 1 lampu redup di teras. Rahman mengetuk pintu, tok, 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 suara kayu berderak. Pintu terbuka perlahan, menampakkan wajah Mak Tijah yang penuh keriput. Matanya tajam menatap Rahman. Kau datang juga. Aku sudah menduganya. Rahman menahan gemetar. Apa yang kau lakukan pada Ayu? Kenapa dia tidak tenang? Kenapa arwahnya kembali bersama ibunya dan neneknya? Mak Tijah tersenyum tipis. Senyum itu lebih menyeramkan daripada menenangkan. Ia berjalan ke dalam, lalu memberi isyarat agar Rahman mengikutinya. Di dalam gubuk, aroma dupa bercampur bau jamu menyengat. Di sudut ruangan ada kendi tanah liat, botol ramuan, dan kain putih yang sudah menguning. Aku hanya menolong sesuai tugasku. Tapi keluarga itu, keluarga perempuanmu Rahman, punya kutukan. Semua perempuan yang melahirkan di garis keturunan mereka, nyawanya dipertaruhkan. Jika mereka mati saat melahirkan, arwahnya tidak pernah tenang. Rahman terbelalak. Kau tahu tentang ini sejak lama? Mak Tijah menatap lurus ke matanya. Aku tahu, tapi tak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa menolong persalinan. Ruh yang menuntut itu di luar kendaliku. Rahman menggepalkan tangan. Lalu kenapa kau tidak pernah bilang? Kalau aku tahu, aku pasti mencari cara lain, bukan membiarkan Ayu mati di tanganmu. Mak Tijah tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke rak tua mengambil sebuah kain hitam yang sudah lusuh. Di dalam kain itu, ia mengeluarkan benda kecil. Sebuah gelang baju dari benang merah yang sudah memudar. Ini milik siapa? Rahman bertanya dengan suara bergetar. Ini milik ibunya Ayu, Sari. Dulu, sebelum ia meninggal, aku sudah memperingatkan keluarganya agar menguburkan benda ini bersama jenazahnya. Tapi mereka menolak, bilang itu hanya tahayul. Sejak saat itu, ruh Sari tidak pernah tenang. Begitu juga dengan Lasmi. Dan kini, giliran Ayu. Rahman menatap gelang itu dengan tangan gemetar. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Mak Tijah mendekat, suaranya berbisik namun menekan. Kalau kau ingin gangguan ini berhenti, kau harus menemukan cara mengembalikan gelang ini. Ruh mereka menuntut sesuatu yang belum selesai. Kalau tidak, 3 generasi itu akan terus menghantui desa. Dan mungkin akan menjemput anakmu. Rahman terdiam,
Kata-kata terakhir itu menghantamnya keras. Bayangan wajah Ayu dan tangisan bayinya terngiang di telinganya. Ia tahu malam-malam selanjutnya tidak akan sama. Dan yang lebih menakutkan, ia belum tahu apakah benar Mak Tijah berkata jujur atau justru menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap lagi. Malam itu, hujan deras kembali mengguyur desa. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderak seperti hendak tumbang. Suasana mencekam, seolah alam pun ikut resah. Rahman duduk di ruang depan dengan wajah pucat. Sejak pertemuannya dengan Mak Tijah, pikirannya tidak tenang. Gelang benang merah yang diberi Mak Tijah ia simpan di saku, tapi benda itu terasa berat seolah membawa kutukan. Ratna mondar-mandir di dalam rumah. "Bang, aku takut. Sejak kemarin suara tangisan itu makin sering terdengar. Bahkan siang tadi aku dengar di belakang rumah." Rahman tidak menjawab. Matanya terus menatap pintu, seakan menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari luar. Suara seorang pria berteriak panik. "Tolong! Tolong aku!" Rahman dan Ratna saling berpandangan. Mereka mendengar jelas suara itu, bercampur suara langkah orang berlari di jalan. Namun saat Ratna mengintip dari jendela, tidak ada siapapun di luar. Hanya hujan deras dan jalan becek yang kosong. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok! 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 Ketukan itu begitu kuat, hingga pintu bergetar. Ratna berteriak, "Jangan buka, Bang!" Rahman menahan nafas. Suara ketukan berhenti, digantikan oleh suara perempuan bernyanyi lirih. Suara itu begitu jelas, seakan berasal dari teras rumah. "Tidurlah anakku, tidurlah tenang." Ratna menutup telinganya, tubuhnya gemetar. "Itu suara Ayu, aku kenal suara itu." Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba lampu minyak padam dengan sendirinya. Rumah gelap gulita, hanya suara hujan, nyanyian, dan tangisan bayi samar yang terdengar. Di luar, warga desa juga mengalami teror. Di rumah Pak Salim, ayam-ayam mati mendadak tanpa sebab. Di ladang, tanaman layu seolah terbakar dari dalam. Beberapa orang bahkan kesurupan, menjerit dengan suara perempuan berkata, "Kembalikan anakku, kembalikan anakku." Di rumah Rahman, Ratna tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kejang, matanya terbalik, hanya menyisakan putih. Dari mulutnya, keluar suara asing, parau dan penuh amarah. "Anakku, di mana anakku?" Rahman berlari memeluk kakaknya dengan panik. "Ratna, sadarlah." Tapi tubuh Ratna semakin kaku. Suaranya berubah-ubah. Kadang tangisan, kadang tertawa cekikikan. "Kami bertiga akan menjemputnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Rahman ketakutan. Ia tahu arwah Ayu, Sari, dan Lasmi sedang merasuki tubuh Ratna. Hawa dingin memenuhi ruangan, jendela-jendela bergetar, dan suara bayi menangis kini terdengar di setiap sudut rumah. "Pergilah, jangan ganggu kami lagi," Rahman berteriak dengan putus asa. Namun seolah menjawab teriakannya, pintu depan tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya. Angin dingin masuk, meniup tirai, dan lampu minyak jatuh ke lantai. Dalam cahaya kilat yang menyambar, Rahman melihat 3 sosok berdiri di ambang pintu. Ayu di tengah, ibunya Sari di kiri, dan neneknya Lasmi di kanan. Wajah mereka pucat, rambut panjang terurai, pakaian mereka berlumuran darah. Mata mereka menatap tajam ke arah Rahman. "Ayu," suara Rahman bergetar. Ayu melangkah maju, suaranya lirih namun jelas. "Kembalikan anakku, atau aku akan mengambilnya sendiri." Rahman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ratna masih tergolek di lantai, mulutnya terus mengucap kata-kata yang bukan miliknya. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Tidak ada rumah yang benar-benar aman. Desa seolah dipenuhi jeritan, tangisan, dan suara-suara gaib. Semua orang tahu, arwah 3 generasi itu semakin kuat, semakin berani menampakkan diri. Dan Rahman sadar, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, anaknya benar-benar akan dijemput oleh mereka.
Keesokan harinya, desa benar-benar gempar. Teror semalam terlalu nyata untuk diabaikan. Banyak warga yang sakit mendadak, ada yang kerasukan, bahkan ada yang pingsan setelah melihat sosok perempuan berambut panjang melayang di dekat sungai. Anak-anak menangis tanpa sebab dan hewan-hewan ternak mati satu persatu. Akhirnya, para tetua desa berkumpul di balai. Wajah mereka tegang. Suasana hening. Hanya terdengar desah nafas berat dari warga yang hadir. Pak Dirga, dukun tua desa, menggebrak tongkatnya ke lantai. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. 3 roh ini semakin kuat. Mereka bukan hanya menghantui rumah keluarga Rahman, tapi seluruh desa. Malam ini juga, kita harus lakukan ritual besar. Semua orang setuju, mereka tahu resiko kalau dibiarkan. Menjelang malam, warga berkumpul di halaman balai desa. Api unggun dinyalakan besar-besaran di tengah lapangan. Dupa dibakar. Aroma menyengat memenuhi udara. Sesajen disusun di atas tikar. Ayam hitam, nasi kuning, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air yang sudah dimantrai. Rahman berdiri di dekat api unggun dengan wajah letih. Matanya sembab karena tidak tidur. Di saku bajunya, ia masih menyimpan gelang benang merah peninggalan Mak Tijah. Ratna berdiri di sampingnya, tubuhnya lemah setelah kerasukan semalam. Pak Dirga mulai melantunkan mantra. Suaranya berat, bergetar, bergema ke seluruh lapangan. Warga ikut berdoa. Sebagian menunduk sambil menggenggam tasbih, sebagian lagi hanya menutup wajah dengan kain karena ketakutan. Angin malam berhembus kencang, membuat api unggun berkobar liar. Kabut turun lebih tebal, menelan sebagian lapangan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi, sangat jelas, padahal tidak ada bayi di tempat itu. Suara itu datang dari arah hutan. Warga serempak menoleh. Dari kegelapan, 3 sosok perempuan perlahan muncul. Ayu di depan, wajah pucatnya memantulkan cahaya api. Di kiri kanannya, ibunya Sari dan neneknya Lasmi melangkah pelan. Gaun mereka lusuh, rambut mereka terurai panjang. Suara tangisan mereka bercampur, membuat semua yang mendengar merinding. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Ada yang berteriak histeris, ada yang jatuh pingsan. Tapi Pak Dirga tetap berdiri tegak melanjutkan mantranya. Jangan takut, jangan ada yang lari. Kalau kalian lari, roh itu akan mengikuti kalian ke rumah masing-masing. Rahman menatap wajah Ayu yang semakin dekat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ayu, aku mohon, jangan ganggu anak kita. Ayu berhenti beberapa langkah dari Rahman. Matanya kosong, namun air mata darah mengalir dari sudut matanya. Suaranya lirih. Kembalikan anakku. Pak Dirga mengambil kendi berisi air mantra, lalu menyeramkannya ke tanah di depan ketiga roh itu. Asap putih mengepul, suara letupan kecil terdengar. 3 sosok itu menjerit bersamaan, suara mereka nyaring menusuk telinga. Ratna berteriak sambil menutup telinganya. Warga ikut mundur panik, tapi Pak Dirga tetap melangkah maju. Ia menancapkan janur kuning ke tanah, lalu menaburkan bunga 7 rupa di atasnya. Pergilah, kembali ke tempatmu, tenanglah di alam sana. Suaranya bergema keras. Namun jeritan itu semakin kencang. Angin bertiup seperti badai, membuat api unggun hampir padam. Pohon-pohon di sekitar lapangan bergoyang hebat. Rahman tiba-tiba merasakan gelang benang merah di saku kancingnya bergetar. Ia teringat ucapan Mak Tijah. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan gelang itu, lalu melemparkannya ke tanah di depan Ayu. Gelang itu jatuh tepat di kaki Ayu. Sejenak, jeritannya berhenti. Wajahnya perlahan berubah. Matanya tidak lagi merah, melainkan sayu penuh kesedihan. Ia menunduk, memandang gelang itu. Suara tangisan bayi masih terdengar, tapi semakin lama, semakin jauh, seakan ditarik ke dalam kegelapan. Ayu mengangkat wajahnya sekali lagi, menatap Rahman. Tatapan itu kosong, namun di dalamnya ada kesedihan yang dalam. Lalu ia dan 2 sosok di sampingnya perlahan memudar, hilang di telang kabut malam. Suasana hening, hanya suara api unggun yang berderak dan nafas warga yang terengah-engah. Pak Dirga menurunkan tongkatnya, keringat bercucuran di wajahnya.
Untuk sementara, mereka sudah pergi. Tapi ingat, ikatan kasih seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang. Rahman jatuh berlutut, menangis keras. Malam itu ritual besar desa berhasil meredakan teror. Tapi semua orang tahu, gangguan itu belum tentu berakhir selamanya. Sejak ritual besar malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi jeritan tengah malam, tidak ada suara tangisan bayi di hutan, dan tidak ada warga yang kerasukan. Semua orang lega, meski rasa takut belum benar-benar hilang. Rahman mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Ia lebih sering termenung di beranda rumah, menatap kosong ke jalan tanah yang mengarah ke hutan. Setiap kali ia menutup mata, ia masih terbayang tatapan Ayu sebelum sosoknya menghilang. Tatapan seorang ibu yang tak rela dipisahkan dari anaknya. Ratna sudah mulai pulih, meski masih sering bermimpi buruk. Ia kerap mendengar suara bisikan perempuan di telinganya saat tidur, seakan ada yang masih berusaha berbicara dengannya. Namun, begitu terbangun, tidak ada siapapun di kamar itu. Warga desa sendiri enggan membicarakan kejadian ini secara terbuka. Mereka lebih memilih bungkam, seolah kejadian itu tidak pernah ada. Hanya Pak Dirga yang sesekali mengingatkan, "Jangan lengah, roh yang belum selesai urusannya akan selalu mencari jalan." Beberapa minggu kemudian, Rahman mendapat kabar dari keluarga istrinya di kota. Bayi perempuan Ayu sehat, tumbuh normal, dan dirawat oleh keluarga yang penuh kasih sayang. Kabar itu sedikit melegakan, tetapi sekaligus menambah luka di hatinya. Sebab Rahman tahu, bayi itu tumbuh tanpa mengenal kasih sayang ibunya. Suatu sore, ketika Rahman sedang duduk sendirian, angin berhembus pelan dari arah hutan. Aroma bunga melati samar-samar tercium. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia mendengar suara lirih nyaris tak terdengar. Rahman. Suara itu lembut, sangat familiar. Suara Ayu. Rahman berdiri tergesa, matanya mencari-cari sumber suara. Tidak ada siapapun. Jalan setapak ke hutan kosong, hanya kabut tipis yang bergelayut rendah. "Kalau memang kau masih di sini, lepaskanlah Ayu," ucap Rahman dengan suara bergetar. "Aku sudah tidak sanggup lagi hidup dalam bayangan ini." Tidak ada jawaban, hanya suara burung gagak dari kejauhan. Rahman terdiam, lalu masuk ke rumah dengan langkah berat. Malamnya Ratna terbangun. Ia mendengar suara bayi menangis, sangat dekat, seperti dari dalam rumah. Ia menyalakan lampu minyak dan mencari ke seluruh ruangan, tetapi tidak ada apapun. Ketika ia kembali ke kamar, pintu depan rumah bergoyang pelan, seperti diketuk dari luar. Ratna menahan napas. Tubuhnya gemetar, tetapi ia memberanikan diri membuka pintu. Hanya kegelapan di luar, sunyi dan dingin menusuk tulang. Namun di tanah depan pintu, ada sesuatu. Sebuah kain putih kecil seperti selindang bayi. Basah oleh embun, namun wangi melati sangat kuat tercium darinya. Ratna membungkuk, tangannya hampir menyentuh kain itu. Tetapi tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat kain itu terbang ke arah hutan. Ratna terpaku, tidak berani mengejarnya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu pada Rahman. Wajah Rahman pucat, matanya sayu. Mungkin itu tanda Ayu masih mencari anaknya. Hari-hari berikutnya, gangguan memang jauh lebih jarang. Tapi sesekali, warga desa masih mendengar suara perempuan menangis di malam hari, datang dari hutan. Ada pula yang mengaku melihat bayangan putih melayang di tepi sungai.
Warga tidak lagi histeris. Mereka sudah menerima bahwa mungkin roh itu akan selalu ada. Sebagian percaya Ayu, Sari, dan Lasmi tidak akan pernah benar-benar pergi sampai bayi yang mereka cari bisa kembali. Rahman hanya bisa menunduk setiap kali mendengar kabar itu. Dalam hatinya, ia tahu ikatan seorang ibu pada anaknya tidak bisa diputus oleh kematian. Dan di suatu malam yang sunyi, saat kabut kembali turun tebal, suara tangisan bayi terdengar jelas dari hutan. Lama, menyayat hati, seakan mengingatkan semua orang di desa bahwa cerita itu belum berakhir. Setiap kejadian yang menimpa desa itu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Bukan hanya rasa takut, tapi juga sebuah pelajaran besar. Bahwa kasih seorang ibu pada anaknya tidak bisa diputus oleh kematian. Bahkan arwah yang gentayangan pun masih terikat oleh rasa cinta yang begitu kuat. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan dan kematian selalu berdampingan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Ada batas tipis yang memisahkan dunia manusia dengan dunia gaib. Dan ketika batas itu terganggu, maka sesuatu yang mengerikan bisa muncul. Namun di balik rasa takut, selalu ada pesan yang bisa kita ambil. Tentang keluarga, tentang kasih sayang, dan tentang bagaimana sebuah janji tidak pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.